Halo guys, balik lagi di channel YouTubeku. Nah, di video kali ini aku mau bahas mengenai suatu platform berbasis website yang mungkin bisa dibilang ini lagi booming atau lagi banyak dipakai karena pandemi ini. Nah, mungkin buat kalian yang sudah tahu, ini bisa menjadi konotasi yang negatif, tapi nggak semuanya negatif. Nah, di video kali ini aku mau bahas secara detail apa sih platform itu, apa sih sebuah website ini. Nah, langsung aja. Fans. Nah, seperti yang aku bilang tadi, mungkin ketika kalian dengar yang sudah tahu apa itu OnlyFans, kalian akan berpikir ini negatif. Tapi jangan diartikan semua negatif dulu. Aku mau bahas mengenai apa itu OnlyFans. Nah, OnlyFans ini adalah konten berbasis subscription yang berasal dari London, Inggris. Maksudnya apa? Jadi gini, contoh seperti Instagram. Nah, Instagram itu memiliki konten di dalamnya, foto ataupun video ataupun IGTV. Nah, kalau di OnlyFans ini adalah dia bentuknya website, sama juga ada konten yang berbentuk foto ataupun video. Bedanya adalah untuk kita bisa lihat konten itu sendiri, kalau di Instagram kita follow. Nah, kalau di OnlyFans kita subscribe. Subscribe bukan seperti YouTube yang gratis, tapi subscribe dengan berbayar. Nah, subscribe dan berbayar ini untuk kita bisa lihat kontennya. Selain dari itu, si konten kreator juga bisa kasih yang namanya konten yang di lock. Jadi ketika kita mau lihat konten itu, kita harus bayar untuk unlock konten itu. Jadi pay per view. Nah, OnlyFans sendiri ini paling banyak dipakai menurut data yang aku dapat adalah dalam tanda kutip ya, sex worker. Model-model yang mungkin bisa dibilang seksi-seksi atau model ya XXX. Nah, selain itu juga, tapi nggak hanya itu aja, pakai juga oleh musisi ataupun juga fitness expert di dalamnya. Jadi nggak selamanya negatif. Nah, tapi yang paling banyak memang paling banyak mendapatkan pendapatan dari OnlyFans itu perempuan. Hai. Oke. Nah, bisnis model dari OnlyFans ini apa sih? Jadi gini, bisnis modelnya pertama, setiap klik konten kreator dapat subscribe. Contoh adalah subscribe-nya $40. 80%-nya itu adalah masuk di konten kreator untuk sebagai pendapatan konten kreator. Nah, sedangkan 12%-nya itu untuk OnlyFans. Sisanya 7-8% itu mungkin untuk pajak. Nah, gimana sih sejarah dari OnlyFans? Nah, OnlyFans sendiri ini dilaunchingkan di tahun 2016 pada bulan September. Pendirinya adalah Tim Stokely. Ini aku sambil nyontek ya, karena aku juga nggak hafal. Aku juga mau kasih yang terbaik untuk kalian. Jadi aku sambil lihat datanya yang aku dapat. Semua ini bukan melulu mengenai opiniku. Memang ada opiniku, tapi juga ada yang berdasarkan data. Kalian bisa cek di Google. Nah, jadi OnlyFans ini pertama kali dilaunchingkan pada bulan September 2016. Pendirinya adalah Tim Stokely. Nah, pada 2 tahun kemudian, pada tahun 2018, ini Leonid Radvinsky, itu pemilik dari MyFreeCam. MyFreeCam ini sebenarnya bisa dibilang, kalau misalkan MyFreeCam ini juga website yang live gitu, tapi dengan ya bisa dibilang model-model atau ya kalian tahu lah maksudku apa ya. Nah, ini mengakuisisi OnlyFans. Nah, yang luar biasanya pada April 2020 kemarin, tahun lalu, kalau di Indonesia sebulan setelah corona, itu harga valuasi perusahaannya OnlyFans itu bisa sampai 810 juta US dollar sampai dengan 936 US dollar. Nah, OnlyFans sendiri ini mengklaim bahwa sampai saat ini memiliki 24 juta user dan telah membayar kepada konten kreatornya itu sebesar 725 US dollar.
Nah, sedangkan CEO-nya ini, Tim Stokely, ini mengklaim bahwa itu menerima bahwa yang daftar OnlyFans ini setiap 24 jam itu adalah 200.000 user. Bayangkan dengan valuasi perusahaan segitu, berarti ini perusahaan yang cukup gede juga saat ini. Mungkin ya, kalau misalkan dibilang tadi dari pekerjanya, konten kreatornya maksudnya, itu adalah ya yang aku sebut di awal tadi, yang model seksi ataupun model pornografi atau apapun itu bisa jadi memang tepat dapatnya, dan juga ini bisa dibilang subscribe-nya cukup mahal. Nah, OnlyFans ini juga sebenarnya nggak hanya itu. Nah, itu kan sisi yang kita tahu, yang mungkin yang kalian tahu itu negatif. Di samping itu, OnlyFans itu bekerja sama dengan Demon Time untuk membuat klub virtual yang dimonetisasi itu menggunakan fitur live. Nah, nggak hanya cuma mengenai konten-konten yang berbau negatif, tapi juga ada konten ya musik. Nah, tadi kan aku bilang di awal bahwa juga dipakai oleh musisi. Nah, selain itu juga pada tahun 2020 warga Amerika, Kylan Ward ini membuat campaign mengumpulkan dana di OnlyFans. Ini bisa dapat 1 juta US dollar yang tujuannya adalah untuk sumbangan amal untuk kebakaran hutan di Australia. Dan OnlyFans ini secara langsung bekerja sama Kylan Ward ini. Nah, ini salah satu sisi positifnya. Bisa dipakai untuk mengumpulkan dana untuk campaign. Nah, itu juga. Nah, itu OnlyFans ini, kalau ini opini ya, opini pribadiku, bahwa kalau yang pakai adalah sex worker ataupun ya model-model ataupun ya apapun itulah yang dalam tanda kutip adalah yang biasanya diprostitusi, dengan adanya OnlyFans ini otomatis paling tidak menekan penularan HIV lah secara nggak langsung. Kenapa? Otomatis si konten kreatornya atau pekerja yang sebelumnya ini memilih OnlyFans saja daripada jadi seperti itu. Jadi bisa menekan hal-hal seperti itu juga. Itu sisi positifnya juga sih sebenarnya, menurut opiniku pribadi. Nah, kalau apa sih keuntungannya untuk pengguna atau konten kreator? Nah, seperti di awal tadi bahwa OnlyFans ini adalah konten situs subscription atau berbayar. Nah, OnlyFans itu menetapkan minimum untuk kita bisa subscribe ke si konten kreator ini, atau konten kreator ini menetapkan subscription-nya minimum adalah 4,99 US dollar. Itu minimum. Nah, sedangkan untuk maksimumnya adalah 49,99 US dollar. Jadi kalau di Indonesia kan dengan kurs Indonesia yang anggaplah 15.000 biar hitungnya gampang, $50 berarti 750.000 untuk subscription per bulan di luar pay per view ya. Nah, sedangkan ini dari istilahnya term and conditionnya dari OnlyFans adalah pornografi itu diperbolehkan dengan syarat sendiri, user itu harus di atas 18 tahun. Pasti harus di atas 18 tahun. Kita untuk daftar sekalipun itu harus di atas 18 tahun. Dan konten seksi apapun itu juga diperbolehkan di OnlyFans, tapi ingat, kita mesti berbayar untuk itu. Nah, pada Maret 2020 atau di awal-awal pandemi gini, pembuat konten OnlyFans ini meningkat. Ya, otomatis semua beralih karena pandemi. Bahkan di Indonesia sendiri pun juga ada beberapa selebgram atau ya IG ya, mungkin itu banyak yang beralih ke OnlyFans. Bahkan model di luar negeri sekalipun, bahkan juga DJ buat konten OnlyFans. Aku tahu satu DJ, tapi ini juga menggunakan OnlyFans. Bahkan di awal pandemi pada Maret 2020 itu penggunanya juga meningkat sebesar 40%. Oh my god! Wow! Itu luar biasanya.
Sehingga valuasinya sendiri kita tahu di awal tadi itu pada April 2020. Nah, itu valuasinya sekitar 810 juta US dollar sampai 936 juta US dollar. Bayangkan kalau sekarang 2021, aku buat video ini tanggal 12 Maret. Kalian bisa tahu berapa valuasi dari OnlyFans ini sendiri dengan pembayaran 725 juta US dollar ke konten kreatornya. Pasti juga kalian beberapa mungkin ya yang sering main IG atau explore yang ketemu cewek cantik yang seksi-seksi itu pasti akan ketemu salah satunya pengguna atau pembuat konten kreator di OnlyFans. Coba kalian cek, pasti dia likes-nya cukup banyak, pengikutnya cukup banyak juga. Nah, oke. Sampai di sini dulu videoku kali ini. Semoga video ini juga bisa memberi masukan, memberikan insight pada kalian bahwa dunia luar ini juga sudah berubah. Dunia luar ini sudah nggak sama lagi karena semua berawal dari sebuah pandemi ini. Apakah pandemi ini positif atau negatif? Itu semua kalian sendiri memaknai, dan juga apakah OnlyFans ini positif atau negatif? Itu juga kalian juga yang memaknai itu sendiri. Semua kembali ke kalian. Oke, sampai sini dulu video kali ini. Semoga video kali ini memberikan tambahan pengetahuan untuk kalian. Dan siapa tahu dengan ada seperti ini, kalian bisa buat suatu website yang mungkin bisa mempunyai konotasi yang positif di mata orang lain. Nah, oke. Semoga kalian mendapatkan hal positif dari video ini. Sampai di sini dulu. Jangan lupa untuk kalian untuk klik like, komen, dan juga subscribe. Dan kalian boleh komen apa video selanjutnya yang mau aku buat. Oke, thank you. Sampai jumpa di video selanjutnya.